Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholawatan ila rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan tim ekspedisi iman di kesempatan yang berbeda. Nah, pada hari ini kita sedang berada di area camper van daerah Batu, begitu teman-teman. Nah, sebelum itu izinkan saya mengenalkan lagi nih anggota-anggota ekspedisi iman beserta bintang tamu pada hari ini. Nah, mulai dari saya sendiri ini ada Pandu, kemudian sebelah saya ada bintang tamu Pak Sabek. Nah, sebelah kanannya Pak Sabek ada Pak Daris. Nah, bintang tamu kita lagi. Kemudian ada gurunda kita Ustadz Mizan, dan sang supporter terhebat kita ada Pak Isom di sebelah sana. Baik, sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada, hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan 4 perkara yang wajib harus kita fahami dan kita pelajari dalam Islam. Nah, apa saja terkait dengan 4 perkara yang wajib tersebut yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim? Nanti akan kita simak penjelasan dari gurunda kita, Ustadz Mizan. Kemudian nanti kita akan sedikit diskusi dan tanya jawab setelah itu. Baik, untuk menghemat waktu, marilah langsung saja kita berikan kesempatan pada Ustadz Mizan untuk mulai menjelaskan Ustadz terkait dengan 4 perkara yang wajib kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para sahabat ekspedisi iman, pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 22 ya. 22 Juni 2023, kita dalam keadaan sehat walafiat dan sekarang sama-sama kita berada di area camper van. Nah, ada yang perlu kemudian sebagai seorang muslim kita memperhatikan 4 perkara yang menjadi kewajiban kita untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Yang pertama adalah al-ilmu, nah, yaitu pengetahuan atau sakofah terkait dengan keislaman kita. Nah, itu dirincikan oleh para ulama. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal akan keberadaan Allah, mengenal bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya, dengan metode berpikir kita dari berpikir tingkat rendah yang mengatakan Tuhan itu kemungkinan diciptakan oleh yang lain, dan itu adalah kemungkinan yang batil karena bukan Tuhan. Yang kedua, ketika taraf berpikir itu mendalam, maka manusia akan mengatakan Tuhan mungkin menciptakan dirinya sendiri, maka ini tentu juga batil karena dia sebagai makhluk dan juga sekaligus sebagai Tuhan pada saat yang bersamaan. Berarti ada kelemahannya, pernah menjadi makhluk. Yang ketiga, ketika taraf berpikir manusia itu meningkat menjadi jernih dan cemerlang, maka manusia akan mengatakan Tuhan yang memuaskan akal manusia, menenangkan hati manusia, itu adalah Tuhan yang azali, yang awalnya itu tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Azali, jadi selalu kekal, ada sebelum semuanya ada. Dan itulah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat ketuhanannya. Nah, lantas kemudian ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa risalah Islam yang diturunkan kepada beliau kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita hingga yaumul akhir. Yang berikutnya adalah terkait dengan dinul Islam itu sendiri, yaitu konten ajaran Rasulullah, konten ajaran Allah dan Rasulnya. Mana yang wajib, mana yang kemudian sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang mubah.
itu terkait dengan hukum perbuatan, itu ada ahkamul khamsah, ada 5 itu. Sedangkan hukum terkait benda ada 2, mubah, halal atau haram. Termasuk sekarang kita sebelum Idul Adha, maka tentu ada pengetahuan yang harus kita pelajari. 10 hari pertama Idul Adha itu adalah hari-hari yang utama, hari-hari yang mulia dan disunahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga 9 Dzulhijjah. Yang khususnya 9 Dzulhijjah adalah puasa Arafah. 8 Dzulhijjah puasa Tarwiyah. Nah, 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah, tentunya merujuk kepada ibadah haji yang ada di Haramain, Mekah dan Madinah. Itu yang pertama terkait dengan ilmu sakofah yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah tata cara untuk mengamalkan sakofah Islam. Maka ini juga harus dipelajari. Nah, ketika belajar sholat, maka tata cara mengamalkan sholat itu sebagaimana sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan membuat aturan sendiri untuk sholat. Termasuk dalam hal ibadah mahdhah, ibadah Jumat, misalnya khutbah Jumat, jangan membuat aturan sendiri, perempuan lantas menjadi khotib Jumat. Itu menyalahi apa yang jadi ijma para ulama, para sahabat. Gitu. Termasuk pemisahan soft barisan antara ikhwan dan akhwat. Itu jelas berbeda. Nggak bisa dicampur. Nah, itu berarti itu sudah menyimpang. Nah, ini tata cara mengamalkan. Jadi tetap ada rambu-rambu pengamalan. Termasuk dalam konteks dakwah juga ada pengamalannya seperti apa. Dakwah yang lantas meniru Rasulullah. Bukan dakwah dengan model mencampurkan yang halal dengan yang haram. Dakwah lewat musik yang mencampurkan, ada campur baur perempuan dan laki-laki di dalamnya, misalnya. Nah, yang ketiga adalah tata cara untuk mendakwahkan, tata cara untuk menyebarkan. Nah, ini lantas kita perlu memperhatikan salah satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, seandainya untuk berdakwah, menyampaikan Islam itu harus menunggu manusia harus sempurna dulu melaksanakan seluruh aturan Islam, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau berdakwah. Karena merasa kurang. Saya nggak pantas untuk dakwah. Kalau seperti itu semua, nunggu sempurna 100%, maka tidak ada orang yang berdakwah. Dan pertanyaannya, siapa yang 100% sempurna mengamalkan ajaran Islam? Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW beliau sudah wafat dan estafet menyampaikan Islam itu ke kaum muslimin. Makanya beliau mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan satu ayat yang kita kuasai, yang kita pelajari. Nah, sekarang berapa ayat yang sudah kita pelajari? Maka tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan, untuk tidak berdakwah. Terus yang keempat, yang terakhir adalah sabar dalam memegang teguh ajaran Islam, karena tentu ada ujiannya, ada cobaannya. Jadi memegang Islam di akhir zaman itu kalqabid bil jamroh, seperti memegang bara api. Dipegang, tangan terbakar, dilepas baranya, ya terbuang, Islam terbuang akhirnya. Maka disinilah kemudian Rasulullah memberikan jaminan. Mayyat manuli, barang siapa yang beri jaminan kepadaku, ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, terhadap apa-apa yang di antara kedua lisannya dan di antara kedua kakinya, itu maka admanulahu al-jannah, maka aku akan memberikan jaminan kepadanya surga. Jadi pengertiannya adalah seorang muslim itu kalau bisa menjaga hifdzul lisan, perkataannya dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menjaga dari omongan-omongan memfitnah,
omongan-omongan berdusta, berbohong, omongan-omongan yang kemudian memecah belah persatuan umat Islam, omongan yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya kita menyampaikan tentang ajaran-ajaran di luar Islam, maka itu semuanya harus dijauhi oleh seorang muslim. Terus menjaga kemaluan. Hifdzul farji min wuqu'i fizzina. Jadi menjaga kemaluan itu jangan sampai terjatuh ke dalam aktivitas perzinaan. Maka saat itu kita kemudian diberi jaminan Allah akan masuk ke dalam surga. Dan di tengah kondisi sekarang, perzinaan itu ya terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Bahkan di pinggir jalan pun orang bisa berzina. Di tengah keramaian orang bisa berzina. Bahkan di ruang-ruang privat lewat HP kita, itu banyak kemudian orang-orang yang melakukan perzinaan dan pornografi. Di tengah kondisi seperti itu, maka berat sekali memegang bara Islam ini. Tapi ketika kita memegang teguhnya, maka kita diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan surga. Oke, demikian yang bisa kita ulas sekilas. Saya kembalikan kepada Pak Pandu. Wa'alam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat-sahabat tadi terkait dengan penjelasan 4 hal yang telah disampaikan oleh Ustadz Mizan tadi. Nah, selanjutnya kita ada sedikit sesi diskusi teman-teman. Nah, monggo dari para bintang tamu mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi terkait dengan 4 hal tadi. Ya, bebas saja. Bisa disampaikan begitu. Ada enggak kira-kira ini? Pak Isom, Pak Isom nih ada nih Pak Isom. Monggo Pak Isom. Pak Isom mengawali. Baik, saya ini mau kepikiran tadi ini saya juga baru tahu. Yang tadi itu istilah bara api itu Islam ya. Jadi tadi kapan hari itu siapa yang memegang bara api? Nah, bara api itu berarti kan syariatnya ya. Oh. Tadi itu saya kepikiran bara api itu panas memang. Panas. Berarti orang yang berpegang teguh, artinya orang yang berpegang teguh pemakai aturannya Allah dan Rasulnya itu betul-betul untuk saat ini memang luar biasa godaannya gitu ya. Itu kalau boleh dijelaskan gitu gimana, Tad? Biar agak ya orang itu bisa memahami enak lah, atau gimana orang itu bisa bersikukuh ya, bertahan atau beristiqomah untuk sebagai seorang muslim itu pegang syariat gitu. Yeah. Makasih, Tad. Kita merujuk kepada satu hadis yang mengatakan bada'al Islamu ghoriban. Ya. Islam dulu datang itu awalnya dianggap aneh, asing. Jelas di tengah kondisi sosial kemasyarakatan orang-orang Arab jahiliyah, di situ terjadi praktek kecurangan timbangan, kecurangan dalam ekonomi. Anak perempuan lantas dikubur hidup-hidup, penyembahan kepada berhala, perzinahan, permusuhan, dan semua bentuk-bentuk kemaksiatan. Terus politeisme, ya, banyak berhala yang disembah. Lantas Rasulullah Muhammad datang menyerukan, sembahlah Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyerukan kesamaan derajat antara anak laki-laki dan anak perempuan, kesamaan derajat antara tuan majikan dengan budaknya, maka dianggap sesuatu yang aneh, menantang kemapanan yang sudah mapan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Makanya betapapun Nabi sebelum diangkat Allah jadi Nabi dan Rasul itu disebut Al-Amin. Jadi track record Muhammad ini, Nabi Muhammad itu luar biasa di masyarakatnya. Nggak ada cacat celahnya. Al-Amin, bisa dipercaya. Hingga peletakan Hajar Aswad pun beliau dipercaya dan menyatukan kabilah-kabilah waktu itu. Betul. Tapi ketika umur 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul, menyerukan ajaran Islam, menyerukan tauhid yang berbeda dengan sistem yang baku, yang established di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah, maka
kita bisa lihat